Nah, ini yang disebut dengan stoikiometri senyawa ya. Stoikiometri senyawa. Jadi ketika kita membahas tentang stoikiometri unsur ya, itu yang dibahas itu tentang AR ya atau MR. Kemudian ketika kita membahas tentang stoikiometri senyawa, di situ itu ada yang disebut dengan rumus empiris, rumus molekul, kemudian ada namanya kadar unsur dalam suatu senyawa. Kemudian yang terakhir itu tentang stoikiometri reaksi ya. Jadi stoikiometri kita habisin hari ini ya. Oke, jadi inti dari kimia itu stoikiometri itu, ya kan? Karena hitung-hitungannya di sana semua. Kemudian dari stoikiometri ini kita bisa dengan mudah memahami asam basa, hidrolisis garam, penyangga, KSP, kemudian sifat koligatif. Pokoknya bagian-bagian hitung-hitungan itu dari sini semua. Oke ya, yang A itu namanya stoikiometri unsur. Ya, stoikiometri unsur yang akan saya tekankan di sini adalah bagaimana cara mencari AR rata-rata. Jadi di dalam tabel periodik kimia, AR itu adalah AR rata-rata, ya. Jadi di dalam tabel periodik ya, AR yang ditampilkan adalah AR rata-rata. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan ada CL gitu ya, bawahnya kan 17 ya, atasnya itu kalau nggak salah 35,45 atau 35,5 kalau mau dibuletin ya. Ini 35,45 gitu tulisannya kan. Nah, ini adalah nomor massa. Nomor massanya kepecahan. Iya. Jadi di sini AR rata. Maksudnya gimana kok AR rata-rata? Jadi di alam ya, itu persebaran suatu unsur itu merata. Nah, CL itu ada atau CL itu ditemukan yaitu dalam bentuk dua isotop, dua jenis isotop. Jadi CL ada dua jenis yaitu CL dengan massa 35 dan CL dengan massa 37. Ini saya buletin aja 45 ya. 5 aja ya. 35,5. Nah, itu namanya AR rata-rata. Jadi bagaimana kita mencarinya ya? Sama aja dengan kita berpikir seperti ini. Misalkan ya kita punya 3 jenis kambing. 3 jenis kambing ya. Nah, kambing yang pertama itu kambing yang kecil, beratnya 20 kg, kambing yang kedua 30 kg, kambing yang ketiga itu adalah 40 kg. Kambing yang jenis pertama ini ada beberapa, kambing jenis yang kedua ini ada beberapa, kambing yang ketiga ini ada beberapa juga. Kalau misalkan Anda disuruh untuk mencari berat rata-ratanya, bisa nggak kira-kira? Pasti bisa. Jumlah kambing dikali dengan masanya, jumlah kambing dikali massa, jumlah kambing dikali massa, kemudian dibagi dengan massa total kambing. Gitu kan? Atau misalkan Anda bisa analogikan apa saja. Nah, sekarang untuk atom klor ya, itu kondisinya di alam seperti ini ya. Jadi di alam ya, unsur Cl ya itu tersebar merata dan terdiri dari Cl dengan massa 35 dan Cl dengan massa 37 ya. Jadi sebenarnya dia itu genap sebenarnya. Cl35 dan Cl37. Nah, Cl35,5 itu asalnya dari mana? Rata-rata. Jadi jika kelimpahan dari Cl35 itu sama dengan 75% ya, hitunglah AR dari klor ya. Maksudnya AR rata-rata.
Kan gitu. Nah, berarti kalau CL35 itu 75%, maka sisanya CL37 itu adalah 25%. Ya. Jadi AR rata-rata gimana? AR rata-rata dari CL, ya, rata-rata dari CL sama dengan apa? Ya 35 dikali persentasenya, yaitu 75%, tambah dengan 37 dikali persentasenya, yaitu 25%, bagi 100. Ya kan? Nah, ini hasilnya adalah 35,5. Jadi 35,5 itu adalah AR rata-rata ya. Jadi Anda bisa lihat juga misalkan oksigen ya AR rata-ratanya berapa. Anda bisa lihat juga karbon ya AR rata-ratanya berapa dan seterusnya. Oke, saya punya contoh soal sekarang. Nanti dengan mudah bisa Anda kerjakan ya. Contoh soal karbon memiliki 3 isotop. Ya, karbon itu memiliki 3 isotop ya. Yaitu karbon 12, karbon 13, dan karbon 14 ya. Jadi karbon itu ada 3 jenis ya. Karbon 12, 13 sama 14 ya. Nah, jika AR rata-rata karbon adalah 12,12 dan AR dan massa dan persentase kelimpahan karbon 13 adalah 8%. Ya, hitung kelimpahan karbon 14. Nah, bisa nggak Anda kira-kira ngerjain soal seperti ini? Jadi karbon itu memiliki 3 jenis ya. Misalkan Anda punya pulpen ya, pulpen atau apa ya beratnya segini, semangka lah ya. Enggak, semangka terlalu ringan. Apa ya beratnya segitu? Anak kambing. Anak kambing beratnya 12 kg, ada yang 13 kg, ada yang 14 kg. Ya, Anda punya anak kambing yang sangat banyak ya. 3 macam ya. 12 kg, 13 kg sama 14 kg. Rata-ratanya dari semua anak kambing yang Anda punya itu adalah 12,12. Nah, jika anak kambing yang bermasa 13 kg itu 8%, nah yang bermasa 14 kg berapa? Itu logikanya. Bisa kan kira-kira Anda? Ya, caranya sama seperti ini ya. Oke, nanti ini silakan Anda kerjakan sendiri ya. Silakan Anda kerjakan sendiri. Ini saya kasih cara jawabnya. Jawab ya. Jadi totalnya kan pasti 100%. Ini misalkan ini 75, yang pasti satu lagi adalah berapa? 25. Jadi kelimpahan karbon 12 itu titik-titik, karbon 13 itu sama dengan 8%, karbon dari 14 itu titik-titik, dan totalnya ini adalah 100%. Nah, titik-titik itu, ya 2 buah titik-titik itu kalau ditambahkan berapa? 92%. 92. Jadi kalau misalkan yang satu saya misalkan X ya. Jadi kalau misalkan ini X ya, maka ini adalah 92 min X, ya kan? Nah, jadi 12,12 itu kan artinya rata-rata ini kan. Anda kalikan aja 12 dikali dengan
92 min X ditambah 13 dikali 8 ditambah 14 dikali X. Nah, itu adalah dibagi 100 sama dengan 12,12. Nah, hitunglah nilai X. Nah, itu ya. Oke ya. Baik ya, ini contoh soal apa? Stoikiometri unsur. Nah, sekarang yang B, stoikiometri senyawa ya. Stoikiometri senyawa yang pertama yang dibahas adalah yang satu ya, kadar unsur dalam senyawa ya. Kadar unsur dalam senyawa ya. Jadi rumusnya itu begini ya. Jadi kadar unsur sama dengan indeks unsur dikali dengan AR unsur dibagi MR senyawa dikali dengan 100%. Itu kalau dia dinyatakan dalam bentuk persentase. Tapi kalau dinyatakan dalam bentuk massa, ya maka rumusnya jadi seperti ini. Massa unsur ya sama dengan indeks unsur dikali dengan AR unsur dibagi MR senyawa dikali dengan massa senyawa. Gitu ya. Indeks itu apa? Indeks ya. Indeks itu adalah angka yang kecil-kecil itu. Misalkan Anda punya gula, gula itu C6H12O6 ya. C6H12O6. Jadi C6, 6 kan tulis kecil itu ya. Ini 6, 12, O6. Nah, jadi inilah indeks angka kecil-kecil itu. Jadi kalau kita ngomongin karbon, ini adalah indeks dari C. Kalau ngomongin hidrogen, ini adalah indeks dari H. Kalau ngomongin oksigen, inilah indeks dari O. Gitu ya. Oke, sebagai contoh, misalkan saya punya soal seperti ini ya. A1 ya. Hitunglah kadar nitrogen dalam urea ya. Urea itu adalah CONH2 2 kali. MR-nya adalah 60. Soal yang kedua. Hitunglah massa karbon dalam 88 gram CO2 ya. Oke, begini. Yang pertama, hitunglah kadar. Berarti itu kan dinyatakan dalam bentuk persentase. Ya. Oke, jawab. Jadi yang satu gimana? Maka kadar N, kan gitu kan? Yang ditanyakan nitrogen. Sama dengan apa? Ya, sama dengan indeks N. Jumlah N yang ada di senyawa itu ada berapa? Di CONH2 2 kali. 2. Oke, ARN. Bagi MR urea. Kali 100%. Ya. Jadi indeks N itu 2, 14 bagi 60 kali 100%. Ini hasilnya adalah 20, 28 bagi 60 kali 100 itu adalah 46,6%. Ya. 2.
Yang dicari adalah massa karbon. Jadi massa karbon, massa C sama dengan apa? Indeks C dikali dengan ARC bagi MR dari CO2 dikali massa CO2. Indeks C, jadi jumlah C yang ada di dalam CO2 itu ada 1, ARC itu adalah 12, bagi MR dari CO2 itu adalah 44 kali 88. Hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 24 gram. Gitu. Nah, sekarang coba ini Anda kerjakan sekarang ya, dengan cara seperti ini. Latihan coba. Sekarang juga ya, bisa enggak? Dengan cara rumus ini ya. Jadi hitunglah ya jumlah atom besi dalam satu buah molekul hemoglobin. Jika kadar Fe dalam Hb sama dengan 0,033%. Nah, coba. Bisa nggak ini? Silakan ya. Olivia, Avisa. Ini kan pelajaran Avisa sekarang kan. Febriti Yunda Putri ya. Tari Irenti, Laura Trianjani. Jadi yang pelajaran kelas 10 sekarang kan ya, yang kelas 10 kan ini pelajaranmu banget kan ini. Yang kelas 11 ya mungkin udah lewat ya. Ya kalau untuk persoalan kimia, jadi grup kita tuh kita ramaikan aja ya. Jadi kalau misalkan ada mau nanya soal, posting aja di situ. Bang, saya mau nanya soal ini gitu kan. Nanti kalau saya kebetulan lagi pegang pulpen dan kebetulan saya lagi waktu longgar, nah akan saya jawab itu biasanya. Yang kelas 10 siapa? Afi. Afisa kelas 10 ya. Nah, pernah belajar ini belum? Udah pernah belajar ini belum? Ya kelas 10, Pak. Belum. Ya, ini udah pernah belajar belum? Ini belum? Sekarang masih hukum-hukum dasar kimia, Pak. Oke, ya udah, sip. Baru Ya kalau masuk. misalkan nanti ya ada PR, jadi nggak harus apa aja. Posting aja di grup nanti saya jawab. Nah kita mantapkan dasar ini dulu, baru nanti kita bahas soal-soal tentang KSK. Jadi kita gunakan rumus yang mana nih? Rumus yang atas ya. Mau Ya, nanya, jawabannya Pak. berapa? Mau nanya, Pak. Hitung jumlah atom besi itu indeks unsurnya kan, Pak? Betul, yang jadi kan berarti unsurnya kan Fe, senyawanya Hb.
Nah, masukin aja situ. Kata unsur kamu ganti dengan Fe, kata senyawa kamu ganti dengan Hb. Nah, berarti indeksnya adalah indeks Fe. Indeks itu adalah jumlah unsur di dalam senyawa itu ya. Jadi kalau saya misalkan tadi C6, H12O6, C-nya kan ada 6. 6 ini adalah indeks ya. Apa beda indeks sama koefisien? Nah, kalau koefisien angka yang besar. Misalkan gini ya, kita punya ya, ini. Saya punya senyawa C2H6. Indeks C itu 2, indeks H itu 6. Nah, tapi ada satu lagi angka di depannya, 2 gitu. Nah, angka 2 di depan itu namanya adalah koefisien. Ya. Koefisien itu pengalih. Ya, Anda boleh pakai kalkulator aja. Di KSN itu kalkulator boleh banget. Hasilnya berapa? Belum. Ya, berikutnya yang kedua, ya nomor 1, stoikiometri senyawa itu nomor 1 yang dibahas adalah kadar unsur dalam senyawa. Kemudian yang nomor 2 yang dibahas adalah rumus empiris dan rumus molekul. Ya, rumus empiris dan rumus molekul ya. Jadi rumus empiris itu apa? Rumus empiris itu adalah bentuk sederhana dari rumus molekul. Nah, kemudian rumus empiris ya, itu juga bisa dimaknai dengan ini ya. Dia perbandingan mol dari penyusunnya. Ya, jadi perbandingan mol unsur penyusunnya. Nah, rumus molekul ya, rumus molekul itu adalah rumus sebenarnya. Jadi misalkan C5H10, maka dalam satu molekul itu C-nya memang 5, H-nya memang 10, ya kan? Nah, jadi rumus molekul itu juga kelipatan bilangan bulat dari rumus empiris ya. Kelipatan bilangan bulat dari rumus empiris. Gitu ya. Oke, sekarang akan kita bahas ya contohnya. Jadi misalkan ada contoh ya. Suatu senyawa organik mengandung karbon sebanyak 40%. Jadi senyawa organik itu karbonnya 40%, ya. Kemudian hidrogen
air hidrogen itu sama dengan 1 ya, adalah 6,66% dan sisanya oksigen. Ya, sisanya adalah oksigen. ARO itu sama dengan berapa ya ARO? 16 ya. 16. Oke. Kemudian A, tentukan RE, rumus empiris. Kemudian B, tentukan RM jika MR senyawa adalah 120 gram per mol. Ya. Oke. Yang kelas 10 udah bisa menghitung MR belum? MR itu adalah AR dijumlah-jumlahin ya. Oke, nanti sambil saya anukan ya. Jadi di sini ditentukan adalah rumus empirisnya terlebih dahulu, ya kan? Rumus empiris itu apa? Ini tadi apa tadi? Perbandingan mol, ya. Ya udah, unsurnya di sini apa aja? Unsurnya di sini kan C, H dan O ya. C, H dan O. Jadi itu kita hitung aja perbandingan mol-molnya. Jadi mol C banding mol H banding mol O. Mol itu rumusnya apa? Mol itu rumusnya adalah massa dibagi AR ya. Jadi kalau misalkan di sini kan dalam bentuk persentase, anggap aja massa senyawanya itu 100 gram. Anggap massa senyawa 100 gram, maka massa karbon berapa? 40% dari 100 gram. Berarti persentase itu dibagi dengan AR-nya ya kan. Jadi ini massa C bagi dengan ARC, massa H bagi dengan ARH, kemudian di sini massa O bagi dengan ARO. Ya kan? Massa C berapa? Massa C itu 40 bagi 12, kemudian ini 6,66 bagi 1, kemudian di sini adalah sisanya itu 53,34 bagi 16 ya. Ini hasilnya adalah 3,33 tak hingga 6,66. Ini adalah 3,33. Jadinya itu perbandingan sederhananya berapa? Perbandingan sederhananya adalah 1, 2, 1. Maka rumus empiris itu sama dengan C1H2O1. MR-nya berapa ini? MR empiris. C kan 12, H kan 2 ya. H kan 1 masing-masingnya. Dia ada 2 buah, maka 2 ya. O-nya itu 16 ya. Berarti totalnya ini 30. Oke ya. MR dari rumus empiris bukan MR sebenarnya. Nah, ternyata yang ditanya itu jawaban A udah dapat ya, CH2O ya. Nah, kemudian yang B, tentukan rumus molekul jika MR senyawanya adalah 120. MR dengan rumus empiris dan rumus molekul itu bisa jadi sama ya. Bisa jadi sama. Tapi yang jelas rumus molekul itu kelipatan bilangan bulat. Ya kan bisa kelipatan 1 kan yang maknanya sama itu. Nah, coba Anda lihat di sini. Ini MR sebenarnya itu adalah 120. Nah, sederhananya itu MR-nya 30. Maka berapa kali lipatnya? Menurut Anda? 120 itu berapa kali lipat dari 30 sih? 4 kali lipat, Pak. 4 kali lipat. Maka rumus molekul itu 4 kali lipat dari rumus empiris ini. Ya. Nah, jadinya rumus apa? Rumus molekul yaitu sama dengan apa? RE, rumus empiris, kemudian MR dari rumus molekul bagi MR dari rumus empiris, kan gitu. Rumus empirisnya adalah C1H2O1,
MR senyawanya itu adalah 120, bagi MR dari rumus empiris itu adalah 30. Totalnya 4 ya. Maka C-nya itu dikali 4, hanya itu jadi 8, O-nya itu jadi 4. Nah, ini ya senyawanya. Ada yang mau ditanya silahkan kalau ada sebelum saya lanjutkan. Ya kalau misalkan ketinggalan nyatet nggak masalah ya, nanti catatannya ini saya share di grup ya, dan videonya pun nanti akan saya bagi juga. Ada mau tanya nggak, silahkan kalau ada. Oke, kalau nggak ada nanti saya ada contoh soal ya. Ini boleh dikerjakan. Ini masih belum stoikiometri, belum ya. Iya. Oke, ada contoh soal ini ya. Silahkan Anda kerjakan sekarang. Yang ini ya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik ya. Yang soal itu aja ya, kerjakan ya.
Nanti kalau sudah dapat silakan kasih tahu saya ya. Boleh lewat chat box atau langsung dibilang aja. Dapat segini ini. Kalau misalkan ada yang belum jelas, tolong terangin lagi dibahas. Silakan ya. Pekan ini kamu sekolah nggak pekan ini? Atau libur? Karena kelas 12 US. Sekolah. Sekolah? Iya. Oke, jadi yang saat dikerjain saat ini adalah yang nggak saya kasih nomor itu ya. Jadi monosodium glutamat ya, atau MSG, itu dia mengandung 13,6% natrium, 35,5 karbon, 4,8% hidrogen, 8,3% nitrogen, dan 37,7 oksigen. Tentukan rumus empirisnya. Nah, kira-kira Afisa kesulitannya di mana? Kira-kira Afisa? Yang pas di yang oksigennya tuh, Pak. Ya bagi aja dengan 16 kan oksigen? Kan 37,7 dibagi 16. Berapa? 2,35. 2,35. Nah terus? Nggak bisa dibuletin aja? Nah, jadi ini Jadi triknya ya, 2,36. trik untuk membulatkan. Jadi kalau misalkan kebetulan, kalau yang kayak tadi ya, ini kan angkanya langsung kelihatan nih. Ya 3,33, 6,66 ya. Kemudian 3,33 langsung kelihatan di 121 kan. Kalau seandainya angkanya nggak kelihatan langsung begini, jadi caranya gimana? Nah, dari angka-angka itu, coba ambil angka yang paling kecil. Yang mana? Dikalkulatorin ya. Jadi 13,6. Ini kan 13,6. Bagi 23 berapa? 35,5 dibagi. 0,6. Nah, jadi dibagi akhirnya Dibagi masing-masing kan dapat nanti siapa yang paling kecil itu. Nah,
Kemudian semuanya itu dibagi dengan yang paling kecil di antara mereka. Nah, nanti baru itu kelihatan tuh. Ya, bisa dengan mudah bisa kita bulatkan. Nah, cuman Anda harus tahu kalkulatornya gimana kan gitu ya. Coba. Saya tadi karena nggak inget ya, jadi tadi itu saya pulang dari kantor jam 7 tadi. Saya ketiduran pula. Udah setelah maghrib ketiduran. Untung buka anu kan tadi. Oh iya. Olivia ketemu nggak Olivia? Ketemu, Pak. Apa kamu ketemunya? NaC5H8NO. Pelan-pelan apa? NA-nya berapa? 1, Pak. NA1 1. terus apa lagi? C-nya 5, C-nya 5 terus H-nya 8. H-nya 8. Ya. N-nya 1. Apa namanya? N. N-nya 1. N-nya 1 terus O-nya 4. O4. O-nya 4. Iya. Gimana Tari? Tari Irenti. Bisa nggak ini? Ketemu, Pak. Ketemu? Ketemu, Pak. Ketemu, Pak. Sama Oke. jawaban. Baik ya. Jadi untuk malam ini kita sampai sini aja dulu deh ya, sampai rumus empiris sama rumus molekul. Nah, seperti janji saya dulu, setiap pertemuan kita ini ada PR 5 buah ya. Nah, nanti silakan ya selonggarnya lah ya. Kalau PR banyak ya nanti dikerjakan kalau nggak apa-apa. Ya, ini soal nomor 1-nya ini, nomor 2 ini, 3 ini, 4 dan 5 ya.